Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatu dalatul mu'min fa haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, Lord of the universe. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his friends, also to all companion, all followers until to the doomsday. Brother and sister, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention to join in our subject, the philosophy of Islamic education. And this is the sixth session, and we will talk about the integration, how the Islamic studies can using transdisciplinaire. The first may be a multidisciplinaire and interdisciplinaire, and today we will talk about the transdisciplinaire on Islamic studies. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari ilmu filsafat, kemudian filsafat ilmu, kemudian metodologi, dan hari ini new metodologi. Metodologi baru berupa formulasi baru terkait dengan studi Islam interdisipliner dan transdisipliner. Ini adalah sebuah upaya untuk mengintegrasi ilmu, dialog peradaban, dan juga solusi peradaban hari ini. Kama qala Allahu azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan kemudian sabda dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau kebijaksanaan ilmu pengetahuan itu adalah barang milik orang beriman. Fahaitsu wajadaha, di mana saja ia menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, maka ia lebih berhak atasnya. Nah, ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya Islam mengkaji tentang ayat qauliyah dan juga ayat-ayat qauliyah tentu saja. Baik, kita awali dengan satu pertanyaan, why we using interdisciplinary or transdiscipliner in Islamic studies, ya. Kenapa studi Islam perlu interdisipliner, ya? Pertama kita lihat bagaimana kajian atau pembahasan, ya, pembahasan tentang Islam saat ini, ya, kebanyakan adalah normatif teologis. Padahal dengan berkembangnya waktu yang disebut dengan disrupsi zaman, maka mau tidak mau studi tentang Islam harus juga dikorelasikan, ya, diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada, sehingga studi Islam itu bergerak
dari reproduksi warisan murni menuju rekonstruksi kontekstual. Ini akan memperluas kapasitas tradisi tanpa meninggalkan normativitasnya. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam, mengkaji tentang Islam, tidak hanya dalam konteks dogmatis, tetapi juga kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Ya, nah kita lihat bagaimana kondisi saat ini. Ya, kajian normatif itu berhenti pada transmisi doktrin dan pemeliharaan warisan klasik secara terisolasi. Sehingga kalau misalnya nanti ada mata kuliah studi Al-Quran dan hadis, ya kesannya hanya Quran dan hadis secara normatif. Padahal mestinya dalam konteks epistemologi Islam ada integrasi, ada interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ya, kelemahan dari kondisi saat ini atau kajian normatif itu adalah kajian lintas ilmu mulai muncul, namun kerangka filsafatnya atau epistemologinya belum dirumuskan secara eksplisit. Ya, jadi saat ini kita nyebut dengan transdisipliner, di mana mengkaji tentang Islam tidak hanya dari sisi normatifnya. Arah barunya adalah nantinya akan muncul sintesis epistemologis. Ya, jadi sintesis epistemologis di mana mengintegrasikan epistemologi Islam klasik dengan metodologi transdisipliner modern tanpa kehilangan akar dari keislamannya itu sendiri, ya. Jadi kelihatan sekali bagaimana kajian Islam ini cenderung bukan hanya dari sisi normatif, tapi mengkaji dari berbagai aspeknya. Ada orang menyebutnya dengan kajian Islam holistik. Ya, kenapa? Karena tadi perkembangan zaman yang begitu cepat dan memang kebutuhan di masyarakat. Ya, nah ini kita bicara tentang bagaimana sebenarnya filsafat studi Islam interdisipliner. Ya, kita pahami di pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang epistemologi bahwasanya sumber dari Islam ya tentu saja itu adalah wahyu minal Quran was sunnah. Tetapi kemudian tidak meniadakan adanya rasionalitas dan juga kritik. Ya, selain itu ada unsur empiris di mana pengalaman dan juga data observasi itu menjadi sebuah jalan, sebuah cara, sebuah thoriqoh untuk mencapai sebuah kebenaran. Selain itu, karena objeknya, subjeknya itu adalah manusia, kalau benda itu objek penelitian, kalau manusia itu adalah subjek penelitian, adalah sosial humaniora, maka konteks interaksi manusia dalam kajian Islamic Society atau masyarakat Islam itu menjadi bagian tidak terpisahkan. Dan tentu saja sains dan teknologi ya melihat bagaimana realitas mekanis kontemporer itu juga menjadi bagian dalam studi Islam kontemporer saat ini. Ya, ini di AI mohon maaf tuh tulisannya Al-Wahid, sebenarnya ada At-Tauhid. Ya, jadi tauhid itu berfungsi sebagai prinsip pemersatu universal, merumuskan cara Islam merespon masalah melalui orkestrasi banyak lensa keilmuan menuju satu tujuan yaitu maslahatul ammah. Ya, kita sedang berbicara tentang bagaimana studi Islam Dirosah al-Islamiyah tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tapi menggunakan pendekatan yang multidisipliner, interdisipliner menuju transdisipliner. Ya, nah ini adalah salah satu kajian yang penting untuk kita pahami. Pondasinya atau pondasi epistemologisnya itu adalah sintesis segitiga antara wahyu, kemudian akal dan juga empiris. Ya, di sana akan muncul dialog kritis, ya, bukan peleburan bebas, menjaga otentitas sumber sekaligus relevansi metode. Jadi turosnya kita jaga, tapi kemudian perkembangan modern juga kita adopsi. Ya, jadi wahyu itu kan memberikan orientasi normatif, tata nilai, etika dan juga horizon transenden bagi produksi pengetahuan. Empirisnya membuka ruang observasi, pengumpulan data
kontekstual dan juga validasi pengalaman sosial. Sementara akal mengaktifkan organ argumentasi logika, kritik dan juga konstruksi filosofis untuk menganalisis sebuah realitas. Ya, itu adalah pondasi dari epistemologi Islam. Evolusi pendekatannya tadi sebutkan sekilas, jadi mulai dari multidisipliner, ya. Yang dimaksud dengan multi berarti banyak. Jadi begini, contoh simpelnya, ketika saya akan membahas tentang misalnya metode pembelajaran atau kurikulum misalnya, kalau saya hanya mengambil dari misalnya normatif wahyu saja, maka itu adalah monodisipliner. Tapi kemudian ketika saya mengambil dari sisi ilmu pendidikan, ilmu psikologi, itu sudah multidisipliner. Jadi multidisipliner ini adalah multi yang lebih dari satu disiplin ilmu. Karakternya dia berdampingan, di mana disiplin ilmu itu berbeda dengan memberi perspektif sendiri tanpa sintesis yang mendalam, ya. Sehingga misalnya hari ini ya banyak terjadi bullying, banyak terjadi misalnya itu kenakalan kriminalitas pada remaja. Ya, kalau orang dewasa mungkin terjadi ya korupsi di mana-mana. Maka kita tidak bisa melihat hanya dari sisi misalnya agama saja, tapi bisa lihat dari sisi hukum, bisa kita lihat dari sisi psikologi, bisa lihat dari sisi ekonomi. Itulah multidisipliner, ya. Sehingga nanti kita lihat misalnya tentang korupsi atau bullying misalnya dari sisi fikihnya, dari sisi sosiologinya, bagaimana psikologinya, ya itu dikaji. Kalau masih terpisah-pisah itu masih multidisipliner, ya. Level yang kedua yaitu interdisipliner, di mana karakternya itu adalah sintesis, ya. Jadi perspektif lintas disiplin digabungkan untuk menghasilkan pemahaman baru atau mencari solusi yang baru, ya. Misalnya tentang radikalisme digital, penggunaan tafsir, ya dipadu dengan psikologi sosial atau dipadu juga dengan ilmu ekonomi. Tadi pembahasan tentang korupsi bukan hanya dari sisi fikih. Kenapa? Karena dari sisi fikih orang udah tahu korupsi itu haram gitu ya. Tapi kok masih dilakukan? Oh, berarti nanti ada unsur misalnya itu ekonomi, ya unsur psikologi, ya unsur mungkin hukum. Itulah interdisipliner, memunculkan sintesis. Sementara yang terakhir yang kita tawarkan itu adalah transdisipliner, di mana menggunakan paradigma baru yang melampaui batas disiplin. Tujuannya untuk merumuskan kerangka metodologis dan transformasi sosial yang baru, sehingga dia digabungkan keseluruhan. Jadi bukan hanya inter tapi sudah trans keseluruhan. Ya, misalnya integrasi total nilai wahyu, ya observasi atau experience manusia dan juga metodologi kontemporer, ya. Jadi transdisipliner adalah mengkaji tentang Islam, masyarakat Islam dan kemaslahatan umum dari berbagai disiplin ilmu, ya. Nah, kerangka klasik di era modern, di mana kemarin kita sudah belajar tentang teori Bayani, teori Burhani, teori Irfani, dan juga teori tajribi atau eksperimen. Jadi orkestrasinya, penggabungannya adalah formulasi baru mendialogkan 3 sampai 4, ya metode mendapatkan ilmu secara serentak untuk menjawab keilmuan modern, ya. Nanti tergantung kepada disiplin dari ilmunya masing-masing. Ya, misalnya kalau dalam pendidikan kita ingin meneliti, kita akan menguji tentang media, tentang media pembelajaran PAI, tentang metode pembelajaran PAI, ya maka tidak bisa dia diteliti kecuali dengan metode tajribi atau eksperimen. Ya, jadi bukan hanya kualitatif, bukan hanya menggunakan pengaruh, ya, menggunakan hubungan, ya regresi linear berganda atau regresi linear sederhana. Tidak hanya itu, perlu adanya tajribi, ya. Tentu saja Burhani di sana diperlukan dan juga Bayani. Itulah nanti yang disebut dengan transdisipliner, ya. Arsitekturnya, ya arsitektur dari model Islamic Studies menggunakan transdisipliner adalah mulai dari pertama itu fondasi tauhidik, di mana tauhid itu menyatukan wahyu,
akal dan juga pengalaman empiris dalam satu orientasi ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua, epistemologis integratif, di mana mendialogkan pilar bayani, burhani, tajribi, dan juga irfani dengan kerangka sains modern. Ya, kemudian metodologi lintas disiplin menggunakan analisis konten, komparatif, dan juga hermeneutik filosofis secara bersamaan. Ya, problem kontemporer nantinya akan menguji model pada krisis nyata, misalnya ekologi, artificial intelligence, ataupun digital radicalism, dan juga korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ujungnya adalah transformasi sosial di mana menghasilkan ilmu yang tidak sekadar menjelaskan, melainkan memberi arah kemaslahatan umat. Ya, tadi kama qala Allah azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat untuk seluruh alam. Ya, sehingga kajian tentang Islam nanti lebih mendalam, lebih komprehensif, lebih tekstual. Inovasi teoritisnya ini melampaui dari repetisi naratif. Ya, teman-teman semuanya, ibu bapak sekalian, kalau kita mengkaji, kita menulis skripsi, menulis tesis, menulis makalah, menulis misalnya apa, artikel jurnal, seringkali yang muncul itu adalah repetisi, ya, pengulangan, apalagi secara naratif. Padahal ya dalam sebuah riset, dalam sebuah penelitian kita memerlukan adanya mulai dari gap risetnya, ya, gap penelitiannya, riset gapnya, kemudian ada novelty, ada kebaruan yang ditawarkan. Kalau sudah diteliti oleh orang lain, sudah dibaca oleh orang lain, sudah dikaji, sudah dibaca oleh orang lain, itu adanya pengulangan, itu menghabiskan waktu dan tenaga. Nah, sehingga di sini apa yang disebut dengan post normal science menjawab krisis yang memiliki ketidakpastian tinggi dan nilai yang diperdebatkan melibatkan etika publik. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya apa namanya normatif, bukan sesuatu yang sudah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, tapi yang memang diperlukan oleh masyarakat saat ini. Ya, nah modelnya ada Islamic Knowledge Integration, di mana kita membaca ulang tradisi klasik, misalnya ada Nasr, ada Al-Atos, ada Al-Faruqi, dan juga tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, secara agresif mampu merespon disrupsi teknologi abad 21 saat ini. Kalau tidak, kajian Islam, ya spesifiknya pendidikan agama Islam, ya akan ditinggalkan, akan dianggap sebagai mata pelajaran atau mata kuliah atau pembahasan yang membosankan karena tidak memiliki meaningful, ya tidak memiliki makna dan juga dampaknya. Nah, dari sini kemudian model dari mode to knowledge itu produksi pengetahuan bergeser dari menara gading akademik menjadi kolaboratif, kontekstual, dan problem based learning. Nah, ini setara dengan deep learning dari yang ada sekarang ini. Oke. Nah, jadi studi Islam berevolusi menjadi ruang produksi pengetahuan yang kritis, terbuka, dan transformatif. Ya, ini mau tidak mau kita harus lakukan itu. Ya, kemudian pengujian pada realitas kontemporer. Tadi misalnya kita bicara tentang Islam dan ekologi. Ini cukup banyak ya. Ada green pesantren, ada green madrasah. Ya, kita lihat bagaimana integrasi antara tafsir ayat kosmik, kemudian dalam maqasidul syariah itu ada fiqhul bi'ah atau maqasidul apa hibdul bi'ahnya, dan sains ekologi. Nanti akan memunculkan green Islam, green ekonomi, green pesantren, ya, ada ekoteologi yang sekarang ada di Kementerian Agama. Kemudian juga mungkin ada isu-isu tentang moderasi digital. Maka mungkin nanti literasi digital, ya, kontra narasi, resiliensi propaganda, bagaimana
penguatan ya masyarakat dari berita hoax, berita yang mengadu domba dan lain sebagainya. Dan kalau kita kaitkan sekarang dengan artificial intelligence, kita akan lihat bagaimana integrasi antara maqasidus syariah, kemudian filsafat ilmu dan juga etika teknologi. Ya, ketika misalnya seorang mahasiswa mengambil 100% dari internet tanpa dia membaca buku aslinya gitu ya. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan etika teknologi dan juga epistemologi Islam. Kenapa? Karena dalam epistemologi Islam kita mengenal perkataan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau di awal mukadimahnya, beliau mengatakan bahwasanya mimbarokatil ilmi idhafatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan ide, pendapat, gagasan, teori kepada pemiliknya. Sehingga kalau kita nulis kemudian ternyata tidak mengutip dari langsung direct ya dari main source gitu ya, maka itulah hilangnya keberkahan dari ilmu pengetahuan. Makanya di sana ada etika fatwa digital, mitigasi dari bias algoritma dan juga chatbot syariah ya. Saya juga hari kemarin saya beli banyak sekali buku-buku terkait dengan filsafat Islam ya. Ini buku lama tentang apa sejarah filsafat Yunani, kemudian juga ada filsafat umumnya siapa? Pak Ahmad Tafsir, ada filsafat pendidikan juga Prof. Ahmad Tafsir juga. Kemudian saya beli juga bukunya siapa nih? Ayatullah Murtado Mutahari ya. Ini juga tentang pengantar epistemologi Islam. Saya juga beli bukunya 4 seri bukunya Sidi Ghazalba ya. Kemudian saya juga beli buku dari karyanya salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam bidang pendidikan, dalam bidang filsafat pendidikan ada Hatta, ada Jujun Sire Sumantri, banyak ya. Jadi referensi itu bukan hanya dari satu referensi di internet ya, tetapi memang dari buku-buku induk, buku-buku babon yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah salah satu dari keberkahan ilmu. Ya, ada pesan moral hari ini, terutama nanti kalau menulis tesis gitu ya. Jadi salah satu dari keberkahan tesis itu adalah ketika tesis itu ditulis sendiri dengan referensi yang memang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, bukan citation, hallucination. Itu adalah keberkahan dari kuliah juga sama ya. Salah satunya ya ini ada, terima kasih Ustaz Dani Kholis ya, yang on kamera gitu. Jadi itu salah satu dari keberkahannya juga insya Allah Ta'ala. Ya, jadi ini bagaimana mengkaji tentang isu kontemporer, mengkaji tentang Islam dalam konteks isu-isu kontemporer saat ini, ya, sehingga implikasinya nanti terhadap pendidikan agama Islam itu adalah pertama terkait dengan evolusi kurikulum, di mana mata kuliah wajib. Ya, kalau di pendidikan dasar menengah berarti mata pelajaran wajib mengintegrasikan sains keislaman klasik dengan metode sosial humaniora, literasi data dan juga filsafat ilmu kontemporer. Transformasi metodologi riset di mana desain riset bergerak dari kungkungan disiplin tunggal menuju kolaborasi lintas fakultas yang bersifat empiris dan reflektif ya. Yang terakhir, kebijakan akademik inovatif di mana mendorong pembentukan pusat-pusat kajian transdisipliner untuk merespon AI, keberlanjutan ekologi dan juga krisis ekonomi global dan juga krisis yang lainnya. Ya, pada akhirnya fragmentasi dari Islamic Studies menuju transformasi bisa kita lihat mulai dari karakternya yang melampaui batas normatif ya. Studi Islam, kajian Islam, pembahasan tentang Islam keluar dari dominasi teologis tertutup, normativitas sangat penting namun butuh instrumen-instrumen empiris untuk membaca kompleksitas zaman. Ya, tauhid sebagai arsitektur integrasi, wahyu, akal dan pengalaman empiris bukan entitas terpisah. Ketiganya diikat oleh prinsip tauhid untuk berdialog sejajar dengan sains, ilmu untuk kemaslahatan. Jadi pendekatan interdisipliner memastikan Islamic Studies di Rosa Islamiyah secara aktif memimpin solusi peradaban
dan kemanusiaan. Dan tentu saja nanti ada batasan-batasan dalam makna normatif, di mana sesuatu yang qot'i ya tidak bisa dirubah, tetapi sesuatu yang dhonni dia akan taghayyur bi azmina wa amkina wa niyah wal awaid. Demikian, wallahu alam bisawab, and we can discuss about our topic transdisipliner on Islamic Studies. Terima kasih Ustadz Dani Khalis, Ustadz Muhammad Fakot, Ustadz Muhammad Nurdin, Ustadz Muhammad ya, Ustadz Muhammad Malpub Alawi, kemudian juga Ustadz Doski Saiful Ridwan. Ya, jadi saya berbicara tentang bagaimana studi Islam, bagaimana pelajaran pendidikan agama Islam, bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam itu menggunakan pendekatan bukan hanya monodisiplin tetapi juga interdisiplin dan juga transdisiplin ya. Seperti kemarin saya sebutkan ketika menjelaskan tentang wudhu, salah satu dari karakter ataupun lebih tepatnya adab dalam berwudu itu adalah hemat air. Nah, ketika hemat air itu bisa dikaitkan dengan bagaimana hifdzul bi'ah, bagaimana Islam itu menjaga ekologi. Ya, kemudian dalam sholat berjamaah, dalam semua ini Islam lah itu banyak sekali ya yang bisa disampaikan nanti sesuai dengan levelnya masing-masing, level SD, SMP, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi, of course in our level di KKNI level 8 yaitu di level magister because all of you are the master. Terima kasih untuk master Pak Endang Farid atau siapa nih? Farid ya. Ini master kita ini ya. Oke, jadi kita bicara tentang itu, artinya metode penelitian yang dilakukan ketika menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, menulis misalnya artikel jurnal atau riset atau penelitian itu akan lebih berdampak ketika menggunakan transdisipliner ya. Jadi disiplin ilmu yang tidak hanya satu ya. Makanya nanti ada misalnya namanya itu adalah disebutnya itu sintesis analisis ya, sintesis analisis. Misalnya kemarin saya mau meneliti tentang surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin itu apa? Iromazatil imad. Kemarin kan ya, ketika bicara tentang iromazatil imad, kemudian sumbernya hanya wahyu saja, tentu saja akan sangat terbatas. Perlu nggak ya sumber lain? Ya terserah sih orangnya kadang. Kalau berpikirnya, ya udahlah iman aja cukup, ya cukup juga gitu ya. Tapi kalau kita lebih luas, saya ingin membuktikan ternyata kota Irom itu ada loh betul. Maka menggunakan ya multidisiplin, multi ilmu. Oke, Iromazatil Imad kita bisa cari di tafsir-tafsir klasik, tafsir kontemporer, hadis, perkataan para ulama. Nah, nanti baru mungkin ada akwal dari ahli sejarah Islam, Ibnu Khaldun misalnya. Nah, baru nanti ada ilmu arkeologi. Ada sumber-sumber mungkin dari luar Islam, sumber misalnya dari Persia, dari Yunani, atau mungkin dari satu catatan-catatan yang memang tidak ada di wahyu. Itu sebagai contohnya. Ya, itu sebagai contohnya. Kemudian sama ketika misalnya tadi, nah, saya biasa suka nanya nih biasanya itu ya. Misalnya kalau teori pendidikan kan sebenarnya tidak ada anak yang nakal gitu ya, tidak ada anak yang nakal ya, tapi anak yang melakukan tindakan kriminal itu ada. Saya pernah meneliti di penjara anak gitu ya, penjara anak di Tangerang sana ya banyak anak-anak yang mengalami atau melakukan tindakan kriminal gitu ya, tindakan kriminal atau sebaliknya anak yang soleh ya, anak yang pinter, anak yang cerdas. Ini mungkin saya tanya yang on kamera saja nih. Coba kita tanya ya, biar diskusi nih. Ya, ada Ustaz Muhammad Fakot, Ustaz Malpo, Ustaz Dani. Pertanyaannya, sebutkan satu sebab seorang anak mendapatkan prestasi yang membanggakan. Sebutkan satu sebab seorang anak ya atau manusia atau kita sendiri itu meraih prestasi atau mendapatkan nilai yang bagus. Nah, silakan nih kita mulai dari Ustadz siapa nih? Ustadz Dani Khalis, satu aja. Silakan. Apa nih penyebab seorang anak itu nilainya bagus? Satu, Hafal Quran. hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Oke, satu cukup.
Ustaz Ya, Muhammad sahih. Nurdin, satu saja sebutkan sebab seorang itu nilainya itu bagus dalam pembelajaran. Karena dia belajar. Belajar, betul. Terima kasih Sanudin. Ustaz Daski, Ya, satu saja sebabnya. Interaksi sosial yang edukatif, Pak. Oke, interaksi sosial yang edukatif berarti termasuk juga mungkin lingkungan, baik itu lingkungan Ya. keluarga ataupun lingkungan sekolah. Terima kasih, Ustadz Habib Alawi. Satu saja. Masih di mute. Oke. Disiplin dalam belajar, disiplin Oke, waktu. disiplin dalam belajar hampir sama tadi dengan belajar. Ustadz Lahmudin, satu saja. Iya, Pak Dokter. Eh, Ketenangan jiwa dan kenyamanan ketika berada dalam keluarga. Oke, ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam keluarga. Ustadz Muhammad Fakut mau jawab dan semuanya, jawaban dari semuanya ada Ustadz Fadli ini. Ustadz Fadli, jawab boleh satu. Masih di mute, masih di mute. maaf Pak dosen, versi edukatifnya adalah rendah hati. Biasanya. Ini tidak Edukatifnya sombong, rendah rajin hati. menabung, taat beribadah. Nah, itu Ya, ya. Nah, dari ya, jawaban boleh. semuanya itu sebenarnya menunjukkan cara berpikir kita yang sangat positivisme dan sangat rasional. Tidak ada unsur Islamnya. Nah, coba sekarang bisa jawab nih. Kita ke kita aja deh. Ya, kita insya Allah termasuk ya udah hadir di sini. Insya Allah termasuk orang-orang yang sukses. Kunci kesuksesan kita sebutkan satu. Saya nggak tunjuk deh. Siapa coba? Yang sifatnya itu bukan apa ya? Bukan positivisme, bukan juga rasional, irasional. Apa coba? Tawadu, Kunci kesuksesan kita hari ini. tawadu, Doa Oh, orang karena tua, duit Pak. ya. Doa orang tawadu. tua. Tawakal. Ya, betul. Itu maksudnya. Doa dari orang tua sifatnya irasional, ya, tapi itu dipercaya oleh kita dan yakin. Saya sendiri juga yakin sekali bahwa ya alhamdulillah tahadus bin nikmah kesuksesan hari ini ya salah satunya adalah bukan ya salah satunya dan yang paling besar itu adalah doa dari orang tua dan juga doa dari ya orang-orang dekat kita. Itu yang jarang. Ya, dan itu sebenarnya yang ditawarkan oleh epistemologi Islam. Baik, nah itu dulu deh. Kita mau dengarkan presentasinya Pak Ustadz Doski nih kayaknya nih udah nggak sabar ini ya. Dengan tadi Bu Lis juga udah siap juga nih. Tapi kalau ada yang mau komentar boleh nih. Ya, saya ulang lagi. Jadi kita membahas tentang mengkaji Islam bukan hanya dari satu disiplin ilmu, tapi dari berbagai disiplin ilmu. Tujuannya apa? Menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, ya, terutama di era sekarang ini, gitu ya. Nah, itu salah satu jawabannya. Kalau ada yang mau komentar, memberikan ide gagasan, boleh juga sebelum kita berikan untuk yang presentasi hari ini, ya. Please, if you have question, maybe or maybe you have some ideas about the if we study the Islamic studies and using the multidisipliner atau mungkin juga transdisipliner itu kita akan lebih komprehensif. Tadi misalnya saya ngomong tentang kenapa sih terjadi kriminalitas di kalangan anak? Ya, nanti ada dimensi normatifnya. Kalau kata para kiai ajengan itu adalah karena salah satunya itu orang tua ngasih makan yang mungkin belum tentu halal. Gitu ya, atau bilang bahasa lainnya ya haram lah atau subhat gitu ya, itu salah satunya, ya salah satunya perlu bukti nggak, ya harusnya dibuktikan sih. Sadar komentar nggak nih gimana pengalamannya nih ngadepin anak-anak yang mungkin suka ini gitu, orang tuanya atau apanya gitu, silakan. Untuk kebetulan kalau kami di SD ini anak-anak yang tadi disebutkan ya dengan konotasi yang agak berbeda lah dari anak-anak Hmm, yang lain. Itu memang apabila kita dilihat sekilas mungkin kecenderungannya kita akan menyalahkan perilaku anak. Tetapi betul. ketika ketika didalami lebih jauh,
saya secara pribadi seringkali eh, berdiskusi, mendalami. Nah, biasanya anak-anak yang bermasalah di sekolah itu ada keterkaitan kurang harmonisnya keluarga, Pak. Dan mungkin dari latar belakang orang tua yang eh, mohon maaf tanda petik agak-agak Hmm. berbeda dengan yang lain gitu. Biasanya sangat berpengaruh, pengaruhnya sangat tinggi di kami. Oke, terima kasih. Ini Pak Guru biasa ya. Jadi apa namanya ngomong itu apa istilahnya tuh beda dengan politisi gitu ya. Ya agak lain lah gitu. Kalau kita bilang kriminal gitu kan. Tapi itu nggak sampai kriminal ya, mungkin akan nakal. Karena saya juga ngajar itu kebetulan di MI ya. Di MI itu saya ngajar dari tahun 2000 ya, tahun 2000. Berarti udah 26 tahun ini ya. Saya sertifikasi itu tahun 2008 sertifikasi guru, kemudian 2010 itu sertifikasi dosen. Ya memang faktanya seperti itu gitu ya. Saya ngajar MI misalnya ada anak laki-laki itu yang dia tuh ketika sedang belajar, yang lagi belajar dia langsung maju ke depan narik jilbab dari temennya yang perempuan gitu ya. Kadang temennya yang laki-laki didorong dan sebagainya. Ya itu kan ya dalam tanda petik ya bukan tanda petik ya memang itu kan sebuah kesalahan gitu ya. Jadi harus diperbaiki. Salah satu sebabnya apa nih? Ternyata untuk mengetahui dari ya kita sebut saja setuju nggak setuju ya kenakalan dari anak itu salah satunya bukan hanya dari sisi misalnya itu psikologi saja tapi juga tadi lingkungan termasuk makanan dan juga temannya gitu ya. Nah, itulah pentingnya nanti dari berbagai disiplin ilmu dalam mengkaji tentang berbagai permasalahan. Ya, terima kasih Pak Rizky ya sudah berbagi dan nanti kita bisa sharing-sharing juga nih ya, sharing-sharing nanti untuk yang kira-kira seperti apa sih sebenarnya perubahan kalau yang ngajarnya sudah lama ini dari yang tahun 90, 2000, 2010 sampai 2020 ini sama nggak sih anak-anaknya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rizky, mohon maaf ya suka ditanya gitu. Selanjutnya kita akan langsung ke presentasi nih. Siapa yang presentasi siap hari ini? Atau Pak Kiai Endang mau Kiai Farid boleh mau komentar, memberikan ide gagasannya? Ya, mungkin suaranya nggak kedengaran ya. Nggak apa-apa lah. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua yaitu presentasi dari mahasiswa. Saya persilahkan. Silakan siapa yang mau presentasi, Ibu Lilis. Ya, Dengan siapa kelompoknya? dengan Ustazah Ski dan sampai Pak Padli Oke. Jenu. Baik, Oke, baik Assalamualaikum. silahkan. Ya, silakan boleh langsung. Kalau saya banyak ngomong sambil nunggu aja sih sebenarnya, gitu ya. Silakan langsung Bismillahirrahmanirrahim. presentasi. Kemudian presentasinya itu tadi pakai share screen, kemudian pilih advance, kemudian pilih PowerPoint as background. Tadi nanti akan kelihatan gambarnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu Lilis, tanpa mengurangi apa namanya adab gitu ya. Kalau bisa, walaupun pakai nikob gitu ya, boleh di kameranya gitu ya, biar inilah agak lebih ini gitu ya. Pakai nikob nggak ada masalah sih. Sih, Pak. Boleh Ya, nggak kira-kira nih? mangga, Atau mangga, langsung di ini aja, kita share dulu screen-nya dulu, biar kelihatan. mangga, mangga. Iya. Udah aja deh. Ya. Udah on ya Pak ya? Gitu. Oh, gambarnya nggak pakai ini juga ya. Nah, kalau pakai nikob nggak apa-apa juga. Kalau gambarnya pakai nikob, khawatir pakai ini nikob gitu ya. Padahal ini maksudnya biar agak enak aja gitu. Boleh di share screen dulu sebelum berbicara. Jadi biar kelihatan gitu. Share screen-nya di Nanti siapa ini? di Pak Doski. Oke, Pak Rizky silakan. Boleh bisa. Heeh. Dan saya harapkan tidak menjadi beban gitu ya. Artinya bagaimana menyampaikan ide gagasan karena nanti di PowerPoint itu kan memang the power of point gitu ya. The power of point artinya kekuatan dari pointer itu menjadi penting. Silakan Pak Doski bisa? Ya. Oke, harus bersabar memang biasa kalau kita berbuat baik itu banyak cobaannya biasanya Ibu ya. Baik, mungkin sambil dibuka dulu ya Pak dosen. Ya, boleh juga nggak apa-apa. Nanti kita ini kan ya, kita Ya. biar kelihatan ininya, kita dipinkan ya, dipin dengan Pak Doski juga, biar nanti kelihatan.
Baik, Oke, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Dr. Misno, MEI, MH, MPD, serta rekan-rekan mahasiswa program Magister Pendidikan STAI Sirojul Falah Bogor yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lilis Liawati yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Insya Allah pada sesi kali ini kelompok kami yang beranggotakan 3 orang ya, terdiri dari Bapak Doski Saipul Ridwan, kemudian saya sendiri dan ada Bapak Padli Jenudin yang akan memaparkan hasil kajian akademis kami yang berjudul Fakta dan Gagasan atau Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Konstruksi Pendidikan Agama Islam. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Doski Saiful Ridwan. Oke, terima kasih. Silakan Pak Rizky. Kalau agak kesulitan, yang biasa aja nggak apa-apa, pakai share screen yang biasa, share screen-nya saja, nggak usah pakai advance. Kadang di laptopnya suka agak ini, agak kurang kuat gitu. Barusan sudah muncul sih. Mhm. Oke, sip, boleh dikecilkan gambarnya. Nah, udah keren. Keren nih Pak Rizky nih, mantap. Nanti Bu Lilis ini juga ya, ngisi juga, jangan hanya pengantar saja ya. Karena Insya ini kan Allah. tanggung jawab semuanya. Kesimpulan kalian nanti terakhir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak dosen, eh, beserta rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Filsafat Ilmu. Izinkan kelompok kami memaparkan hasil dari eh, pencarian menggunakan notebook LM ini kebetulan. Topik yang kami pilih ini adalah pendapat atau pendapat atau filosofi ilmu menurut Ibnu Khaldun dan bagaimana relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia. Mohon izin presentasi ini akan saya awali, nanti akan ditambahkan juga oleh Pak Ustadz Badli dan di Bu Lilis juga. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Yang pertama adalah konteks historis. Siapa sih Ibnu Khaldun ini? Beliau adalah sang sosiolog dan filosof yang lahir pada tahun 1332, yang wafat pada tahun 1406. Beliau lahir di Tunis, Afrika Utara, kemudian tumbuhnya di dalam elit intelektual dan birokrat. Karir politisnya menjadi hakim, diplomat, dan menteri di berbagai dinasti Islam yang sedang bergejolak pada saat itu. Lalu kemudian beliau juga mengalami fase mengasingkan diri untuk menulis mahakarya yang luar biasa yang berjudul Al-Muqaddimah. Poin pentingnya adalah pendekatannya terhadap pendidikan bersifat empiris dan sosiologis, memandang pendidikan sebagai keniscayaan peradaban atau umuran, bukan sekedar renungan teoritis. Saya rasa topik kami sangat sangat berhubungan dengan materi pada hari ini tentunya. Kemudian epistemologi Ibnu Khaldun ini, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah ini ada tingkatan akal manusia, yaitu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu akal pemilah atau al-akal al-tamizi, di mana
tingkat dasar ini mengklasifikasikan hal yang bermanfaat atau berbahaya untuk bertahan hidup. Kemudian naik lagi ke tingkatan yang kedua, yaitu akal eksperimental. Di tingkat ini, akal manusia akan memahami sebab akibat, kemudian merumuskan ide dari interaksi sosial dan empiris. Nah, pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu akal kritis atau spekulatif, atau al-akal an-nadhari, ini adalah mengkonseptualisasikan realitas abstrak dan filosofis secara komprehensif. Manusia memperoleh ilmu melalui 3 jalur terpadu, yaitu pengalaman indrawi, pencerahan rasional, dan wahyu spiritual. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun juga, hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki potensi akal serta kecenderungan sosial. Sedangkan urgensi pendidikan terletak sebagai sarana esensial untuk mengembangkan potensi tersebut, membentuk kepribadian yang pada akhirnya menjadikan individu yang berilmu untuk membangun peradaban. Ada kutipan yang menarik, manusia ini pada dasarnya berpotensi secara biologis sama seperti hewan. Namun anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, manusia ini kita diberikan akal untuk berpikir yang bisa membimbing hidupnya atas bantuan sesamanya. Ini adalah 3 pilar tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun dalam pengembangan manusia seutuhnya atau insan kamil. Yang pertama adalah dimensi intelektual, di mana memberikan ruang bagi akal untuk berpikir kritis, membentuk keahlian dan profesionalitas atau malakah yang kuat. Di dimensi sosial, pendidikan juga sebagai investasi peradaban yang mendorong tatanan masyarakat yang lebih maju dan berbudaya. Kemudian di dalam dimensi spiritualnya, mengembangkan kesucian jiwa dan ketakwaan. Pendidikan sejatinya mampu memastikan manusia menunaikan perannya sebagai hamba Allah. Selanjutnya, ini klasifikasi menurut ilmu menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi 2, yaitu nakliyah dan akliyah. Ilmu nakliyah ini bersumber utama dari wahyu yang sifatnya diteruskan antar generasi. Rasio tetap difungsikan sebagai penghubung antar dalil. Tujuannya adalah kesempurnaan dan panduan hidup beragama. Contoh disiplinnya adalah Al-Quran, fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Kemudian ada ilmu akliyah, yaitu ilmu rasional. Sumber utamanya adalah aktivitas nalar akal budi manusia secara universal. Sifatnya berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban dan observasi. Tujuannya adalah kemajuan teknologi, peradaban, dan kesejahteraan sosial. Contoh ilmunya adalah ilmu mantik, fisika, kedokteran, dan matematika. Selanjutnya, ini yang paling penting adalah konsep Ibnu Khaldun menolak dikotomi ilmu. Pemisahan antara sekuler dan religius ini sangat ditolak. Dalam konsep Ibnu Khaldun, ilmu agama dan ilmu sains atau akliyah ini dipadukan. Keduanya saling melengkapi. Nah, di sini ada yang menarik, adanya ilmu alat sebagai instrumen. Seperti ilmu bahasa Arabnya, nahwu dan sastra, kemudian ada ilmu mantik, yang berfungsi sebagai alat ukur dan jembatan yang mutlak untuk memahami dalil agama dan membuktikan realitas rasional secara akurat. Metode pembelajarannya, pada metode pembelajaran ini ada tahap yang pertama adalah tahap pengenalan global. Dalam metode pembelajaran ini, guru menyampaikan informasi secara umum dan menyeluruh, disampaikan perlahan tanpa membebani kapasitas kognitif awal dari siswa. Kemudian diperdalam di tahap 2, yaitu penjelasan secara rinci. Tingkat kesulitan materi dinaikkan, fokusnya adalah pada penjabaran fakta yang kompleks, bukti, dan kedalaman materi. Pada tahap akhir, yaitu penguasaan utuh atau malakah,
Dilakukan proses tikar atau pengulangan minimal 3 kali untuk membentuk habitus mental yang mendarah daging serta mencegah kelupaan. Kita dalam eh, penelitian tindakan kelas biasanya menerjemahkan ini menjadi prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 biasanya. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Konstruksi sosial dalam belajar ini sudah diterapkan oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah dialog dan berdiskusi. Ini adalah cara terbaik melatih lisan dalam menghubungkan pikiran dan realitas. Yang selanjutnya adalah rihlah. Nah, ini mencari ilmu dengan menemui pakar secara langsung. Observasi empiris memperkuat pengetahuan teoritis dengan realitas nyata di lapangan. Tetapi dalam konsep Ibnu Khaldun sendiri tidak serta-merta menolak metode hafalan. Metode hafalan ini tetap digunakan, hanya saja untuk digunakan secara spesifik, efektif untuk fondasi awal seperti Al-Quran, penguasaan bahasa dan sastra. Selanjutnya, bagaimana relevansinya pemikiran Ibnu Khaldun pada abad 14 dengan pendidikan kita menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Ternyata ini sudah relevan, padahal dipikirkan pada abad 14 yang lalu. Pada tujuan pendidikan Ibnu Khaldun secara spiritual adalah peningkatan iman dan takwa. Kemudian ini sejalan dengan tujuan afektif dalam undang-undang di kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dari sisi sosial, Ibnu Khaldun mempunyai tujuan pendidikan yaitu memperbaiki peradaban. Dalam undang-undang kita ini juga dirumuskan tujuan psikomotoriknya adalah menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada sisi intelektual, dalam tujuan Ibnu Khaldun, pengembangan potensi akal. Ini sangat berkaitan erat dengan kognitifnya Sisdiknas, yaitu berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kesimpulannya, visi humanisasi pendidikan pada abad 14 terbukti selaras secara utuh dengan cita-cita modern pendidikan nasional Indonesia. Ini analisis relevansinya sudah dilakukan, integrasi keilmuan. Tadi sesuai dengan pembahasan dari Pak Dokter hari ini, kita juga sudah menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sains. Ini wujudnya adalah perubahan dan transformasi dari IAIN, Institut Agama Islam Negeri, menjadi universitas yang ilmu agama nakliyah ini dilebur bersama sains teknologi umum untuk mencetak sarjana yang holistik. Kemudian psikologi belajar humanis, prinsip tadrij ini bertahap dan penolakan kekerasan dalam mendidik sejalan dengan asas pedagogi modern yang ramah anak saat ini. Pada metode konstruktivisnya, konsep rihlah ini, ekspedisi ilmunya Ibnu Khaldun diimplementasikan secara modern melalui program-program field trip, studi tour, dan pilar kampus Merdeka. Ini ada kutipan dari kitab Al-Muqaddimah. Dalam kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebutkan sesungguhnya ilmu dan pengajaran adalah tabiat atau naluri yang ada dalam peradaban manusia. Sampailah kita pada simpulan konstruksi pendidikan Islam Ibnu Khaldun itu tujuan holistik, yaitu menyeimbangkan keahlian intelektual, kemudian kelangsungan tatanan masyarakat, dan kesucian spiritual. Kurikulum profesional mengintegrasikan ilmu agama dan sains melalui penguasaan ilmu alat, bahasa, dan logika. Kemudian pada metode humanis adaptif, ini pembelajaran bertahap atau tadrij, pengulangan, observasi secara langsung, dan bebas dari paksaan. Ini dari 3 konsep ini
menghasilkan konsep manusia beradab, eh, manusia yang insan kamil dan juga sebagai manusia sebagai khalifah di bumi. Ini adalah daftar pustaka yang sumber-sumber yang kami temukan. Eh, Barangkali itu dulu sebagai pembuka atau pemaparan dari filosofi ilmu menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Deski atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, mendalam, syarat akan nilai akademis, sehingga kita semua bisa menangkap esensi pemikiran Ibnu Khaldun dengan sangat baik. Eh, Baik, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan serta sanggahan, saya persilahkan. Boleh saya dulu Ini nggak ada ya? tanya? Boleh saya bertanya? Ya, silakan Ya, Bapak. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menarik tadi yang sudah disampaikan terkait pemikiran Ibnu Khaldun ya dalam filsafatnya. Tadi ada slide yang ketiga atau keempat saya lupa terkait dengan fase perkembangan akal manusia ya. Itu adakah fasenya itu dibagi pada pada usia? Nah, ini kan baru fase pemilah, eksperimen, kemudian kritis. Apakah ada pemisahan misalnya pada usia sekian ini adalah fase akal pemilah, kemudian eksperimen dan seterusnya. Itu saja barangkali yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi atau memberi sanggahan juga atas pertanyaan Bapak Daniel Alis ya? Iya. Atau Ustadz Deski sendiri yang mau menjawab? Ustadz Badli dulu, mangga Ustadz Badli mungkin. Ya, mangga. Ya, Ustadz Fadli mau menambahkan, ini grupnya bertiga kan ya? Silakan. Pertanyaannya apa teh Pak? Fase ya? Iya, ini ada pembagian fase ya. Evolusi 3 akal manusia. Itu evolusi itu kan berarti seakan membuat pembagian waktu di mana perkembangan akal itu melewati beberapa evolusi. Nah, ini terkait dengan 3 evolusi ini, adakah keterangan terkait dengan usia seorang manusia itu dia pada fase pemilah, eksperimental, kemudian kritis itu? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau fase itu dibagi menjadi 3 ya Pak dosen. Jadi fase bayi disebut dengan infants, dan juga fase yang kedua adalah kanak-kanak awal gitu. Kalau bayi usianya dari 0 tahun sampai 2 tahun. Terus kalau perkembangan fase anak-anak itu mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Terus fase yang ketiganya itu anak-anak dan akhir dari 6 tahun sampai 12 tahun. Untuk bayi, perkembangan sensori motornya membentukkan ikatan emosional yang mungkin kalau di SP itu sampai ke anak-anak 6 tahun disebutnya belajar dan bermain gitu kalau di usia anak-anak. Kalau di usia
bayi, mungkin harapannya adalah tahap ibu yang mengajarkan. Kalau di usia 2 atau 6 tahun itu masih di kanak-kanak awal. Disebutnya masa persekolahan perkembangan bahasa yang pesat, imajinasi dan sosialisasi awal melalui bermain gitu. Namun beda sekali dengan fase yang terakhir, yaitu kanak-kanak akhir dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Namun di sini dibagi lagi menjadi beberapa fase gitu Pak dosen, untuk 6 tahun sampai usia 7 tahun, 8 tahun, 3 tahun mereka tidak dibebani untuk belajar, namun bermain. Jadi 3 fase. Jadi masa sekolah dasar, pengembangan keterampilan akademik, serta pemahaman aturan sosial dan normanya. Itu usia dari 6 tahun sampai 12 tahun. Itu mungkin tambahannya Pak. Ada fase remaja juga 12 tahun, 18 tahun sampai 21 tahun. Itu yang saya pahami. Gini Pak dosen, jujur nih ya, jujur sekali. Maaf Pak Doksi ya. Saya itu kemarin Untung aja menguasai santai. Tejo kalau Aminoto Pak dosen. Jadi saya tidak menguasai ilmu Ibnu Khaldun gitu. Kemarin tuh udah bikin. Nah, justru makanya belajar. Dia belum menguasai gitu. Kemarin tuh ayo ngapalinnya Cokro Aminoto gitu. Kemarin tuh seminggu teh gitu. Iya, sekarang dari Cokro Aminoto ke Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun jadi berebet gitu. Apunten penjelasannya kurang memuaskan. Oke, saya juga mohon maaf juga nih ya, karena tadi dari Cokro Aminoto, tapi insya Allah dapat ilmunya lah. Dan sekali lagi, ini jangan jadikan beban gitu ya. Kalau tadi Pak Ustadz Dhani Kholis ya, jadi kalau Ustadz Dhani Kholis tadi kaitan dengan fase sebenarnya itu ya. Jadi dia sebenarnya bukan perkembangan dilihat dari sisi usia. Nah, kita bisa korelasikan dengan, ada yang udah tahu belum nih? Orang pendidik pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Teorinya, taksonominya Benjamin Bloom. Coba, ada yang pernah dengar, bisa jelaskan nggak di sini taksonomi Benjamin Bloom nih? Anda pernah dengar belum? Mulai dari knowing, to know, to understand, ya sampai ujungnya nanti ada to create, gitu ya. Jadi dia lebih tepatnya adalah level berpikir, level belajar, ya. Jadi kalau umpamanya S2 ini, saya selalu mengatakan all of you are the master, yaitu bukan hanya deskripsi, tetapi how to develop, bagaimana mengembangkan. Ya, jadi teorinya Cokro Aminoto, Ibnu Khaldun, kemudian juga misalnya Benjamin Bloom itu sudah tahu, ya sudah understand, ya tinggal bagaimana mengembangkannya, termasuk proses pengembangannya itu adalah dari sisi kritisnya, ya, jadi studi kritisnya. Jadi yang saya pahami di sini kaitannya adalah dengan taksonominya Bloom, mulai dari ya memorize, ya understand, applicate, kemudian analyze, evaluation, sampai to create. Nah, justru di situ tuh, oh bener nih, berarti Ibnu tuh udah dari dulu sebenarnya. Jadi bukan dari level usia. Nanti kalau dari level usia itu nanti masuknya adalah ke pendidikan. Jadi menyiapkan, misalnya anak SD nih, pembelajarannya anak SD menyiapkan untuk pembelajaran di SMP. Karakternya seperti apa? Mungkin hanya menghafal saja. Maka tadi kritik misalnya tentang menghafal, kita juga jangan ikutan misalnya tuh di masyarakat, di media sosial tuh bilang jangan hafalan terus, hafalan terus, hafalan terus gitu ya. Orang lain sudah sampai ke STEM gitu ya, udah sampai ke teknologi, matematika dan sebagainya, kita masih hafalan terus, hafalan terus, hafalan terus. Tidak mesti ditelan mentah-mentah. Hafalan itu perlu. Ya, hafalan Al-Quran, hafalan doa-doa, bahkan itu mungkin menjadi karakter dari pendidikan agama Islam. Makanya ulama-ulama dahulu itu ya, mungkin awalnya itu hafalan, gitu ya. Mungkin sampai di usia misalnya 4 atau 6 tahun atau 10 tahun hafalan. Setelah itu baru menganalisis. Nah, itu justru
rancang bangun pendidikan yang Islam itulah yang penting sebenarnya. Ibnu Khaldun tuh mencoba untuk membangkitkan itu, dan memang Ibnu Khaldun berbicaranya adalah bagaimana adult education, pendidikan untuk orang dewasa. Ya, jadi levelnya tadi mungkin kalau di ini lebih tepatnya di perkuliahan sebenarnya, ya. Jadi kalau S1 dengan skripsinya itu cukup mendeskripsikan, skripsi ya, mendeskripsikan. Kalau S2 itu harus mampu untuk mengembangkan dan mengevaluasi, ya. Nanti S3, PhD, doktor itu harus mampu tadi to create, mencipta, membuat, ya, merumuskan satu formula, satu teori. Nah, jadi lebih enaknya seperti itu, sehingga di S2 ini bukan hanya mendeskripsikan saja, tapi juga harus berpikir, nih apa nih setelah seperti ini Ibnu Khaldun bilangnya begini. Berarti dalam konteks Indonesia itu seperti apa? Tadi misalnya dibicara tentang relevansi. Relevansi itu juga bisa kita kritisi. Ya, padahal kalau kita mengambil surat Ali Imran 190 sampai 191 itu kan jelas ya. Ya, dikatakan apa? Oh, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila dan seterusnya. Ya, artinya tadi ada yang kepotong, justru malah mestinya ilmu pengetahuan, teknologi sampai kepada seni itu meningkatkan keimanan. Nah, itu yang tadi di level itu nggak ada. Jadi sadar ini lebih dikorelasikan dengan Benjamin Bloom, ya, di teori taksonominya kita akan menemukan bagaimana bukan level berpikir berdasarkan usia, tapi level berpikir dari manusia secara umum di dewasa, ya, melihat, menghafal. Ya tadi kalau menghafal itu dari bawah banget tuh. Makanya saya selalu mengatakan level masternya KKNI, kerangka kualifikasi nasional, di level yang ke-8. Semangat kan jadinya nih ya. Nah, jangan khawatir Ustadz Fadli, Bu Lilis, dan yang lainnya. Kita itu sama-sama belajar. Kalau udah nggak belajar ya berarti bukan guru ya. Minal mahdi ilal lahdi kan. Kita terus belajar, oh iya ternyata Ibnu Khaldun itu ya sangat luar biasa. Ya, walaupun nanti saya akan tanya ke Pak Ustadz Doski sama Bu Lilis juga nih ya. Jadi bareng-bareng ya, sendirian gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti terkait dengan apa sih sebenarnya kekurangan. Remember ya bahwa setiap orang itu adalah anak di zamannya. Ya, Ibnu Khaldun dengan pemikirannya, dengan istilahnya itu kontemplasi dari masa akhir hidupnya ketika menulis, kemudian juga peristiwa sejarah politik ekonomi yang ada pada masanya itu menciptakan, mewujudkan pemikiran-pemikirannya Ibnu Khaldun ya. Tapi secara umum pertama ini dulu dari saya Bu Lilis ya. Pertama, kalau saya biasanya masukannya sama dengan ujian tesis nih ya. Ada dua saja masukannya. Pertama adalah dari sisi penulisan, ya, yang kedua dari sisi konten atau isinya. Tadi kontennya sudah sempat disinggung. Yang pertama dari sisi penulisan. Saya ulang lagi tadi, mimbarokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Jadi pastikan sumbernya itu memang sudah dibaca. The question for Ustadz Fadli, do you read the source of this article? Gitu ya. Jadi pertanyaannya udah baca belum? Ya, udah baca belum gitu ya. Udah baca belum referensinya? Dan itu ingat, itu adalah second references. Referensi kedua. Jadi jurnal itu adalah referensi kedua. And the main references, you must read the original book by Ibnu Khaldun, is Al-Muqaddimah. In English, Arabic ya, atau ya bahasa Indonesia lah minimal terjemahannya. Itu ya, dan itu bisa dijembatani dengan lihat video tentang kajian secara mendalam tentang turosnya Ibnu Khaldun. Ya, jadi pastikan nih, tadi betul saya senang sekali di akhir itu disebutkan referensinya. Ya, dan referensinya itu wajib untuk dibaca. Itu salah satu dari etika dalam mengutip. Ya ini banyak nih ya, bukan hanya skripsi, tesis gitu ya. Kadang doktoral juga ada gitu ya, disertasi itu. Ketika ditanya tesis lah contohnya gitu ya. Ketika ditanya Anda menulis tentang Ibnu Khaldun. Kemudian Anda membaca bukunya, saya baca jurnal Pak. Jurnal yang mana dibaca? Enggak sih Pak, cuma download aja gitu ya. Jadi jurnalnya tidak dibaca, kemudian apalagi buku mukodimahnya
ya buku aslinya itu nggak dibaca. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kita improve, kita tingkatkan. Nah, itu penting ya. Yang kedua adalah dari sisi pendapat kita, our opinion about the theories of Ibnu Khaldun. Jadi apa sih sebenarnya kita boleh mengkritik kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal qabr. Kita tuh level S2, jadi harus mampu untuk membacanya, bacaannya itu lebih mendalam gitu ya, lebih mendalam. Tadi misalnya kalau pikirannya Ibnu Khaldun itu terkait dengan umron, ya terkait juga dengan bagaimana karakter pembelajaran. Ada satu pertanyaan nanti secara konten, nanti saya tanya ke Ustaz Doski nih, ya. Oke, itu yang kedua dari sisi apa? Dari sisi bacaan kita harus kritik ketika jadi ketika kita ngomong jangan 100% dari AI, jangan 100% dari Ibnu Khaldunnya. Nanti itu akan dipraktekkan di konversi untuk UAS, yaitu konversi dari artikel ini. Gampang, pakai manus.im, dikonversi dari PowerPoint jadi artikel jurnal jadi. Tapi yang paling penting adalah we understand about the theories of Ibnu Khaldun, itu yang penting ya. Terus yang ketiganya nanti kalau dari sisi performance itu kan cukup bagus ya. Dari sisi penyampaian juga sudah sangat luar biasa sekali. Jadi ini ingat-ingat nih Pak Nurban, ini nilainya harus 9 atau 95 nih ya. Sementara 90 dulu lah ya, 5-nya nanti untuk UASnya ya. Untuk yang pertama. Oke, itu dari sisi penulisannya. Dari sisi kontennya, tadi yang belum dibahas, I think it's important for all educator, yaitu apa? Coba saya mau tanya nih ke Pak Doski, Bu Lilis juga nih harus jawab nih, ya sama Pak Badli juga nih. Bukan kira-kira sih, jadi bagaimana teori tentang evaluasi pembelajarannya Ibnu Khaldun? Because we talk about the curriculum gitu ya. Jadi evaluasi pembelajaran yang kita tahu kan formatif, UTS, UAS gitu ya. Kemudian mungkin ya ada project based learning, problem based learning untuk metode pembelajarannya. Jadi evaluasi pembelajaran yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun itu seperti apa sih sebenarnya? Tadi kan tujuan alhamdulillah sudah. Walaupun saya mengkritik teori tentang insan kamil ini apakah murni dari Ibnu Khaldun, karena di Al-Farabi sendiri itu sudah dibahas tentang konsep dari insan kamil. Dan kita juga bisa mendetailkan kembali insan kamil itu seperti apa sih? Jangan cuma ikut-ikutan aja insan kamil gitu ya. Insan kamil itu seperti apa? Apakah dia hanya seolah itu secara spiritual gitu ya, spiritual, atau mungkin ya apa ya, satu sosok yang mungkin kita perlu yang baru lagi apa nih? Ya, kalau di Bogor kan banyak ya, ada insan kamil, ada insan takwa, ada insan toda, ada insan tama, insan cendekia, tuh banyak. Nah, itu seperti apa variabel-variabelnya. Tapi tadi kayak ini, nah, coba kira-kira nih evaluasi pembelajaran yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun itu seperti apa? Tadi sebenarnya agak sempat bingung sedikit, tapi nggak detail nih. Ya, di pendidikan dasar lah yang paling simpel gitu ya. Jadi UTS, UAS, sekarang kan ada asesmen ya lebih tepatnya ya. Asesmen tengah semester, formatif, kemudian juga capaian pembelajaran ya. Komponen apa yang ditawarkan dalam evaluasi pembelajaran? Saya di semester lalu mengajar tentang pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Coba Bu Lilis nih, kira-kira sebenarnya berangkatnya itu dari identifikasi. Ya, identifikasi maksudnya ada yang kurang tidak dalam evaluasi pembelajaran. Bu Lilis boleh tahu mengajar aktivitasnya atau apa? Mengajar, Pak. Satu sekolah dengan Mengajar. Ustaz Doski. Oke, ya. Pertanyaannya nih, mungkin mewakili Sadoski ya. Jadi dalam evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, dalam perspektif Islam, kira-kira apa yang kurang, komponen apa yang perlu ditambahkan dalam evaluasi pembelajaran di sekolah dasar? Mangga. Ada kurang kan, ini level S2 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, yang penting ngomong gitu. Karena kita kan belajar ngomong gitu ya. Tenang Pak, aja, nilainya udah 90 kok, Bu Lilis, tenang aja. agak-agak merinding gitu, Pak, kalau Nggak apa-apa, ini bagian dari improvisasi, improve Hmm, gitu ya. Public speaking skill. ya Silakan. Apa dia mungkin lupa lagi. iya.
menambahkan yang masih berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, ya, Mhm. Pak dosen, mengenai model evaluasi pembelajarannya. Ya, betul. Jadi yang pertama, Ibnu Khaldun itu kan mengisi yang pertama dengan evaluasi formatif, ya, atau Mhm. proses konstruksi akal efektifnya. Mhm. Eh, Beliau melakukan dengan metode yang bertahap atau disebut dengan tadrij. Ya, Tadrij. iya. Kemudian pengulangan atau tikrar. Nah, Tikror. kemudian Mhm. Ibnu Khaldun juga Tikror menekankan bahasa pembelajarannya apa, Bu? Di evaluasi pembelajaran. Coba eh, di istilah diulang modern untuk tikror. diulang-ulang ya, Iya, apa tuh diulang-ulang? Orang pendidik harus tahu nih. Metode mengulang-ulang. murojaah mungkin ya. Kalau Oh, menurut saya itu mengulang, beda. mengulang. Beda. Ya, mengulang, mengulang. Itu metode drill. Pernah Drill. dengar ya? Oh, Iya, siap. drill, Ya, bukan American drill atau Japan drill, bukan. ya. Terima Oke, kasih. lanjut. Jadi mengulang-ulang, ya Ya, drill, metode mengulang-ulang. drill. Kemudian Ibnu Mhm. Khaldun juga menekankan bahwa guru tidak boleh berpindah ke bab baru sebelum memastikan bahwa anak sudah paham atau belum. Tuh. Jadi masih di situ Hmm. mungkin ya. Kemudian Mhm. anak diajarkan bentuk konkretnya. Ketika mungkin kita bertanya tentang kita menceritakan tentang gunung. Gunung itu seperti Mhm. apa? Itu harus Mhm. diperlihatkan konkretnya seperti apa. Jangan sampai eh, atau anak melihat kalau gunung mungkin sudah terbiasa ya Pak ya. Mhm. Eh, Ya kalau di Binatang Bogor ya, karena hewan. Gunung Salak nih, sama Bang Rango. Hewan mungkin ya seperti unta. Mereka hanya Mhm. melihat dari di TV, di televisi saja, tapi untuk realnya, Mhm. konkretnya eh, apa? Realitanya. Seperti apa Jadi harus mungkin bawa onta belum. gitu ke kelas ya. Mungkin bisa mengajak anaknya bersafari ke taman safari seperti itu Mahal kalau Ibu mungkin. ke Taman Safari. Sekarang bisa ke kebun binatang yang lain mungkin ya, Oh dosen. iya, betul, betul. Hmm. Jadi anak itu harus diperlihatkan secara konkret kalau misalkan belum sampai kepada tujuan, belum berpindah seperti itu. Kemudian guru juga mengevaluasi pemahaman siswa secara berkala untuk memastikan bahwa anak ini sudah mampu, kemudian eh, apa? Tidak juga membebani anak dengan kemampuan tugas yang memang di luar batas kemampuan mereka. Itu mungkin fungsinya Mhm. kita harus sebelum belajar evaluasi dulu, memilah-milah mana kalau sekarang apa yang namanya? Apa Sebelum mapping itu apa, Bang? ya, awal masuk Hmm. itu dipilah anak yang sudah mampu, anak yang belum Mhm. mampu gitu. Jadi kita Mhm. lebih fokus ya, tidak hanya kepada yang sudah bisa saja, tetapi kita juga harus lebih memperhatikan yang mungkin belum bisa, belum mampu gitu. Mhm. 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 Kemudian setelah itu melakukan evaluasi, setelah pembelajaran selesai semua sudah tercapai. Yang kedua melakukan evaluasi kalau di sekolah berupa UTS atau UAS ya. Mhm. Assessment ya. Ya, Assessment asesmen. tengah dan akhir. Ya, ya. Untuk Mhm. untuk menguji kemampuan anak sejauh mana kemampuan mereka kalau di SD itu kan mungkin semua bukan bukan hanya di SD, semua sekolah ya Pak. Dan Mhm. setiap satu semester atau per 3 bulan UTS, 6 bulan UASnya, disitulah kita melihat keberhasilan kita mendidik anak, mengajarkan anak itu untuk materinya sudah mampu diserap oleh anak atau tidak. Kalau mampu berarti kita sudah sukses ya. Mhm. Kalau belum mungkin harus ada pengulangan lagi, bukan Hmm. pengulangan namanya remedial kembali, mungkin itu dosen Remedial nanti. ya. Ya. Komponen penilaiannya apa Ibu itu? Komponen penilaian untuk nilai rapot lah, nilai akhirnya. Bisa dengan ujian lisan, Oke, lisan. tulisan juga, Mhm. ya praktek mungkin, Mhm. ya, seperti itu bermacam-macam, ya seperti itu. Kemudian untuk model pembelajarannya juga harus diperhatikan. Model serta Mhm. metodenya, metode pembelajaran pun harus diperhatikan. Ya, eh, apa metode yang harus digunakan ketika pelajaran ini atau pelajaran yang lain. Tidak mungkin satu.
setiap pelajaran dengan metode yang sama. Otomatis pasti berbeda metode pembelajarannya. Mhm, Mungkin harus mhm, diperhatikan. Kadang kita mengajar metodenya apa, yang disampaikannya apa, tapi anak tidak bisa mencerna gitu. Mungkin hmm. perbedaan karena tidak sesuai dengan model serta metodenya. Itu mungkin ya, dosen. Oke, tadi ke evaluasi tadi sebenarnya saya tanyakan itu, kritik Ya. kita itu adalah ketika nilai akhir atau nilai rapot itu hanya dinilai dari sisi kognitif, Ya. ya. Mungkin tadi adalah psikomotoriknya ada, misalnya kan wudhu, sholat kan ada psikomotoriknya gitu ya. Kemudian ya afektifnya adalah sedikit gitu ya. Ada yang kurang nggak nih kira-kira nih Pak Ustadz Fadli nih, yang perspektif Islamnya deh nggak ngomong Ibnu Khaldun dulu. Pak nih yang kurang yang harus ada di nilai rapot dari satu mata kuliah bukan secara keseluruhan. Kira-kira apa nih yang perlu ditambahkan dari perspektif epistemologi Islam, dari perspektif pendidikan Islam? Silakan Ustaz Fadli. Eh, Pedagogik ya Pak. Iya, pedagogik itu Pedagogik apa tuh ya? secara epistemologis Ibnu Khaldun menolak metode hafalan tanpa pemahaman. Oke, tapi Hafidhu bukan di situ atau sih. Kalau pedagogi itu dia pendidikan. Jadi bukan di situ. Ya, pedagogi itu ya ilmu pendidikan, ilmu mendidik gitu ya. Itu pedagogi. Tadi yang saya maksud itu adalah eh, elemen apa yang harus ada dalam menetapkan nilai akhir untuk rapot selain tadi kognitif, kemudian psikomotorik, ada juga afektifnya. Apa nih kira-kira? Mungkin merujuk kepada istilah yang sudah sangat kita dengar, katanya adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu katanya. Ya, itu fakta, itu realita, itu implementasi praktis dalam menilai. Jadi pesan untuk Bapak Ibu guru, nilai itu jangan hanya dilihat dari sisi apalagi hanya kognitifnya saja, ya hanya hafalannya saja, hanya kecerdasannya saja. Nanti ada Al-Ghazali juga, Ibnu Khaldun juga menawarkan dua sebenarnya. Yang pertama adalah tadi proses, ya itu sebenarnya bisa masuk ke formatif sebenarnya itu. Cuman formatif lagi-lagi juga kalau di sekolah itu seringkali juga hanya kognitif saja, paham ya mudah-mudahan ya. Jadi penilaian itu, evaluasi itu cenderung walaupun formatif, dia tetap kognitif saja. Paling tadi psikomotorik pada topik-topik tertentu. Ya sementara proses tadarruj itu jarang dinilai. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah tazkiyah. Tazkiyah itu adalah proses untuk perbaikan dirinya itu dia lebih baik terus. Nah, indikatornya adalah apa? Ya mungkin kalau di perkuliahan itu biasa kan, kehadiran 10% gitu ya. Kalau saya bilang, wah ini yang kameranya dibuka nih, insya Allah nilainya 90 nih. Ya, Ustaz Muhammad Nur ini nama lagi nih paling rajin ya. Nanti Ustaz Muhammad Nur insya Allah nih sudah kata kasih 90 karena kehadiran itu juga menunjukkan niat sih gitu ya, tanpa mengiringi nanti yang mungkin lagi di jalan, lagi ada kegiatan gitu. Tapi itu kan indikator kuat gitu kan ya, Ustaz Dani juga gitu ya. Ustaz Nurbani juga walaupun pakai handphone gitu kan ya, on kamera juga gitu ya. Saya selalu cerita ada Profesor Nurul Huda, beliau di Ars itu ngajar itu pokoknya dia nggak bakal mulai sebelum semuanya itu apa on kamera. Ya di Bogor juga sama, universitas itu Bogor itu ya, maka kalau pokoknya ada profesor itu ketika ngajar tuh harus on kamera juga karena itu salah satu indikator. Tapi kalau saya enggak lah, kita memahami mungkin masing-masing kan ada kegiatan dan sebagainya. Itu ya Ustadz Lahmudin ya. Jadi yang masih di jalan ada kegiatan ya nggak apa-apa lah, tenang aja ya Ustadz Muhammad Waqat juga ya. Kayak kembali ke tadi ya. Jadi pesan untuk para guru itu untuk menilai membuat nilai akhir itu bukan hanya dari tadi yang formatif hanya kognitif, asesmen tengah semester juga kognitif, asesmen akhir juga kognitif, ada psikomotoriknya, ada yang hilang yaitu tadi tadarruj dengan tazkiyah. Nah, tazkiyah itu nanti ada indikatornya juga, salah satunya itu adalah bahwa anak ini memang sungguh-sungguh gitu ya. Tadi Sadani udah nanya nih, kalau nanya itu berarti udah salah satu as-su'al nisful ilm gitu ya. Jadi sebenarnya saudari sih udah tahu sebenarnya, cuma ngetes aja sih kayaknya gitu ya.
Jadi soal itu separuh dari ilmu. Ya siap, Salahuddin, tenang. Ya, seperti itu Ya, ya. itu Jadi tanya. itu yang paling. Mm-mm, mm-mm. Oke, maksudnya mau sampaikan nggak? Atau saya Nurbani sekarang hari ini yang presentasi berapa orang? 19, Pak. Satu dulu Bapak. Satu kelompok ya. Satu dulu, iya. Oke, ya berarti udah cukup nih. Tapi nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh tuh. Tadi dari sisi kita bicara tentang evaluasi pembelajaran. Ya, khususnya nanti secara spesifik itu adalah pendidikan agama Islam. Karena kalau kita bicara tentang kurikulum, kan bicara tentang tujuan, ya, kemudian konten, isi, materi, kemudian metode, cara, kemudian juga media pembelajaran sampai kepada evaluasi pembelajaran. Nah, itulah kurikulum gitu ya. Jadi tadi kita pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam itu adalah kurikulumnya ya. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau disampaikan yang lain boleh. Kemudian nanti saya kasih juga sekaligus challenge-nya. Jadi ini adalah UTS-nya. Tadi ya UTS itu presentasi dengan PowerPoint. Kemudian untuk UAS-nya tadi dikonversi presentasi tadi itu ya dengan presentasi tadi itu dikonversi menjadi draft artikel jurnal. Itu untuk UAS-nya gitu ya, untuk UAS-nya sehingga ya memang karena kita tidak ada UAS dalam artian itu jawablah pertanyaan gitu ya, tidak seperti itu langsung bikin artikel jurnalnya. Kalau tidak paham ya silakan bertanya gitu ya, silakan bertanya. Jadi nanti aduh saya nggak tahu ya, kalau ya memang rata-rata mungkin belum terbiasa ya dibiasakan gitu ya. Dibiasakan karena memang nanti menyusun tulisan itu juga melatih ya, melatih analisis. Ini juga sama kan, mulai dari bikin PowerPoint-nya, bikin slide-nya, mikir dulu nyari referensinya, kemudian pasti Pak Doski juga udah disiapkan nih, oh besok saya presentasi, pertama ngomong apa dulu nih ya, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan gimana dia agak kritis nih. Jadwal kita sebenarnya kemarin tuh sampai jam 15. Tapi tadi saya nanya lagi sampai 15.30 gitu ya. Nggak tahu yang bener yang mana gitu. Yang bener ya Allah Subhanahu wa taala aja lah gitu ya. Nah, tapi kita mungkin inilah masih ada waktu sekitar 9 sampai 10 menit lah. Ya, kita tanya yang lain juga mungkin ada yang mau disampaikan ya. Silakan. Pak Dokter boleh bertanya? Boleh, silakan Pak Ustadz. E-nya siapa nih? Takut saya salah nih. Njang. Pandang ya, Nang Farid ya. Njang Farid, iya. Mangga pakai. Ini saya tadi terus terang tertarik dengan apa yang menjadi konsep pendidikan dari Ibnu Khaldun, ya. Nah, yang saya tahu ada Ibnu Khaldun itu semacam punya prinsip, itu ada istilah realisasi sosial, di mana menggabungkan antara mungkin ilmu dengan kehidupan sosialnya. Nah, saya ingin mungkin mendapatkan penjelasan, boleh langsung dari Pak Dokter atau mungkin juga yang tadi tugaskan. Gimana sih kehebatan dari seorang sosiolog Ibnu Khaldun itu dalam melihat realisasi kehidupan sosial di masyarakat dengan keilmuan yang dia miliki. Itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Wih, luar biasa nih kayak ujian tesis aja nih kayaknya nih ya. Ini Pak Doski sama Pak Padli sama Bu Lis harus jawab ini. Tuh. Nanti kalau Pak Farid yang presentasi, nanti gantian nanya nih yang susah-susah gitu ya. Oke, saya awali dulu dengan tiga teori yang ada pada tiga teori yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun. Ya, pertama tadi adalah teori Umron, teori namanya itu civilization, peradaban, kemudian teori Badui, ya, kemudian tadi bukan realisasi atau realisasi, tapi relasi, ya, relasi, ya, relasi hubungan. Ya, karena beliau kan sosiolog gitu ya. Dengan teorinya yang cukup jelas itu adalah teori tentang asobiyah. Oh, iya. Nah, ya teori tentang asobia itu yang paling kuat itu. Termasuk nanti selain juga teori beliau itu tentang kritik metodologi sejarah.
gitu ya. Kritik metodologi sejarah itu juga kuat. Tapi kita bagi tiga aja tadi ya. Tadi terakhir adalah teori kritik metodologi sejarah, yang kedua teori tentang asobia, yang ketiga teori tentang umron wal badui. Ya, umron wal badui gitu ya. Jadi teori tentang masyarakat modern. Mungkin bahasa sekarang tuh masyarakat metropolis lah ya. Jadi peradaban maju itu, jadi misalnya Bogor nih, Bogor itu akan memiliki satu peradaban yang maju ketika, nah disebutkan tuh gitu ya. Sementara nanti teori asobia itu berkaitan dengan, kalau lebih spesifik itu adalah manajemen sumber daya manusia. Di sini mungkin ada yang jadi pengasuh pondok pesantren, ya meni susah ngatur ya, jalma teh gitu ya, yang jadi kepala sekolah saya yakin, atau mungkin yang jadi kepala keluarga atau rumah tangga gitu, yang ngurus anak kok lumayan kayak gimana sih sebenarnya. Nah, di teori asobiah itu cukup berkembang, itu bisa dipraktekkan di keluarga, di sekolah, di lembaga, apa namanya, institusi dan lain sebagainya. Ada yang mau jawab nggak nih? Kira-kira nih, mungkin tadi kalau yang ditanya Pak Farid terkait dengan relasi sosial dengan pendidikan, ya, dan juga bagaimana sebenarnya konsep dari, atau Pak Dani mau jawab nih kayaknya nih. Silakan Pak Dani, boleh bantu nih. Belum, masih kosong kita kan nih, bareng-bareng Pak gitu. Mau komentar silakan tentang teori asobia atau teori tentang hadoroh, namanya itu hadoroh peradaban. Saya masih kosong nih Pak Dokter nih. Referensinya dari Ibnu Khaldun tuh saya belum punya sama sekali ini. Oke, di internet, di YouTube cukup banyak video-video yang membahas tentang Ibnu Khaldun. Saya terakhir dengan Profesor Ahmad Syukri Hanafi juga dari USM ISDEP juga membahas. Nanti bisa lihat di YouTube saya tuh tentang teori asobiahnya Ibnu Khaldun. Ya, itu juga menarik. Kemudian kalau pendidikan agama Islam itu cukup banyak sekali. Tapi nanti yang lebih spesifik ada juga kajian dari UIN Batu Sangkar, itu dia spesifik membahas tentang kitab dari Ibnu Khaldun itu satu kalimat satu kalimat. Kemarin konteksnya memang tentang ekonomi sih gitu. Jadi itu yang lebih bagus itu. Jadi kiai gitu kan ya. Jadi kiai itu baca kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan satu-satu gitu ya, kemudian nanti diinterpretasi. Itu cukup banyak tuh di YouTube ya, tinggal asal mau belajar saja. Ya, minimal tadi terjemahan dari mukadimahnya juga di-download juga cukup banyak, baca online juga bisa juga. Nah, gitu ya. Oke, Sadaski mau komentar nggak? Silakan sama Ibu Lilis nih, sama Pak Padli nih. Ya, mangga. Nah, gini Pak dosen, tadi kan kontekstual learning dan analisis sosial yang ditanyakan Bapak siapa tadi. Jadi menurut Ibnu Khaldun betul ya, kata Pak Dokter, mendirikan ilmu umran ya, ilmu peradaban gitu, ilmu peradaban sosiologi. Relevansinya bagi pendidikan agama Islam di Indonesia adalah perubahan paradigma dari pendidikan agama Islam ke tekstual menjadi pendidikan agama Islam kontekstual gitu Pak Dokter. Terus juga Ibnu Khaldun tidak hanya mengajarkan doktrin ritual saja Pak Dokter, melainkan bagaimana nilai-nilai agama merespon isu kemasyarakatan di Indonesia gitu, seperti pluralisme, toleransi, ketimbangan ekonomi dan etika digital gitu Pak Dokter. Itu menurut Ibnu Khaldun. Itu saja Pak Dokter. Bu Lilis mau menambahkan atau Pak Doski? Oke, saya yang menambahin nih. Menambahkan Pak Dokter. Silakan Pak Doski. Ya, izin menambahkan, kalau mengumpulkan bacaan nih, kalau menjawab pertanyaan Pak Kiai terhadap relasi sosial, yang kami temukan karena kita berbicara konsep atau teorinya Ibnu Khaldun ini, dinyatakan tadi bahwa interaksi sosial
atau observasi sosial itu menjadi salah satu sumber ilmu yang dipelajari, kemudian menghasilkan ilmu baru. Nah, tetapi sumber ilmu tadi tentu saja tidak bertentangan dengan sumber ilmu utama, yaitu wahyu Al-Quran dan Al-Hadis. Kami dari Pak Dani ya, Pak Dani Hafiz, terkait ini terkait dengan 3 tingkatan tadi. Ini juga saya mencoba uh, uh, beberapa kali pencarian. Kurang tepat menurut saya juga evolusi 3 akal manusia. Izinkan saya share satu slide terkait. Ya, silakan Pak itu. Nah, ini yang kami temukan. Jadi nah, tadi tingkatan tadi ketika memang yang ditanyakan adalah di usia berapa gitu ya pertanyaannya. Nah, ini kami dalam pencarian ini tidak menemukan rentang usianya, tetapi penitik beratan dalam pencarian ini, konsep Ibnu Khaldun itu membagi klasifikasi menjadi 3 tahapan. Nah, ini memang kami tidak menemukan usianya nih. Nah, dalam slide ini bahwa manusia ini terlahir dalam keadaan tidak tahu. Nah, menjadi tahu itu melalui proses belajar. Nah, proses belajarnya ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Maksudnya yang pertama tadi akal pembeda, yang kemampuan membedakan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat dan bertindak secara teratur, ini di tingkatan awal. Mungkin jika dikaitkan dengan usia, mungkin tadi Pak Ustadz Barli menjelaskan tingkatan SD mungkin ya, tetapi memang dalam pencarian konsep Ibnu Khaldun ini tidak kami temukan rentan usianya. Kemudian untuk tingkat kedua itu adalah kemampuan menyerap pengalaman yang eksperimental tadi. Nah, di tingkat akhir itu adalah al-akal an-nadori, ini kemampuan spekulatif tingkat tinggi lah, ini untuk yang paling utama. Itu, nah terkait dengan presentasi ini, mohon maaf kepada Pak dosen dan teman-teman yang lain juga. Ini juga kami memang metodenya metode notebook LM, Pak. Mantap. Tapi udah keren, tenang aja. Udah mewarisi ilmunya berarti ini. Metode notebook LM. Jadi memang kekurangannya adalah tadi memang kami tidak menemukan sumber utama secara utuh. Nah, itu tidak punya, apalagi kitab Al-Muqaddimah jauh sekali nih, artikelnya saja tidak di print. Tetapi memang dibaca untuk sumber-sumber, dan memang dibandingkan juga, mungkin ini bisa diterapkan oleh teman-teman yang akan melaksanakan nanti. Kalau kami juga mengenerate topik dari yang kami inginkan ini sampai beberapa kali. Nah, beberapa kali, sehingga ternyata dari tiga hasil ditemukan yang betul-betul menjadi konsep itu tidak berubah. Tetapi yang menjadi pendapat penulis sebelumnya, peneliti sebelumnya itu seringkali berubah-ubah. Maka dari itu, saya sebetulnya punya 3 slide tentang Ibnu Khaldun ini, Pak. Tapi kami sepakat dengan 3 kali lagi kayak jadi presentasi lagi nih. Oh, jangan. Tapi kami sepakat, Pak Pati dan Bu Lilis, untuk menggunakan slide yang tadi dengan segala keterbatasan dan kurangnya kedalaman materi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu Bu Lilis buru-buru ditutup aja, takut ada yang nanya lagi. Jadi satu dari saya buat Pak Farid nih, menarik nih. Tadi mungkin saya jawab ya. Jadi relasi atau korelasi hubungan antara pendidikan dengan sistem sosial ya. Kalau ditanya korelasinya bagaimana? Ya bahasa
statistik itu sangat signifikan. Kenapa? Karena pendidikan bukan berada di ruang kosong, tapi pendidikan juga ada di ruang keluarga, komunitas, masyarakat. Ya, jadi bukan hanya di sekolah. Disinilah kemudian beberapa sekolah itu menawarkan implementasinya itu adalah biasa yang disebut dengan istilah parenting. Ya, kalau umpamanya di sekolah negeri juga ada juga ya yang visit home ya, home visit ya. Home visit. Tapi sebenarnya bukan home visit sih, sebenarnya bukan hanya itu, tapi di sini yang dimaksud itu adalah teori bahwa pendidikan itu wajib untuk melibatkan keluarga, komunitas, masyarakat, dan sosial termasuk juga negara. Ya, kita ngelarang di sekolah itu nggak boleh bawa HP, nggak boleh buka TikTok joget-joget, tapi ternyata di rumah dibolehkan. Kalau nggak di rumah mungkin sembunyi-sembunyi di luar. Kalau mau kan ya udah dari awal aja ya sama pemerintah itu dilarang. Kan sekarang usia anak nggak boleh tuh 18 tahun ke bawah ya punya gadget gitu kan ya. Nah, itu juga salah satunya itu. Jadi sosial atau sistem sosial itu memiliki relasi hubungan yang sangat kuat dengan keberhasilan pendidikan. Sehingga pendidikan itu tidak bisa hanya bicara tentang sekolah, tetapi juga harus keluarga dilibatkan, masyarakat, komunitas, bangsa, dan juga negara. Nah, itu ya. Itu salah satu relasi yang sangat kuat. Kenapa? Bicara tentang sosial, tadi nyambung dengan teorinya, teori asobiahnya itu bahwa dalam keluarga, fungsi pendidikan itu harus selain juga keluarga dekat atau kerabat. Misalnya, ya kita ngambil dari sirah. Kenapa sih Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya walaupun lahir dalam keadaan yatim, tapi perkembangannya itu luar biasa. Ya perkembangannya itu ya dalam arti normal, ya, bahkan di atas normal ya karena Nabi ya. Tapi di situ adalah kenapa? Karena peran dari ayah yang meninggal kan kemudian digantikan oleh Abu Thalib. Ya, kemudian setelah Abu Thalib digantikan lagi oleh Abdul Muthalib. Jadi sistem sosial itu berjalan, gitu sistem berjalan, gitu ya. Sehingga nggak seperti sekarang saya ada teman itu di dekat Ciberem Mulia Harja sampai Pasar Danas itu ada anak SMP itu yang seumuran SMP yang jalan tiap hari jalan bolak-balik. Saya tanya kenapa, katanya orang tuanya cerai, kemudian apa bapaknya nikah lagi, dia nggak diurusin. Nah, itu kan berarti keluarga tuh, pendidikan dalam keluarga tiap hari jalan terus gitu minta uang dan sebagainya. Wah, ini ya salah orang tuanya lah. Kullu mauludin yuwaladu alal fitrah. Nah, kemudian untuk itu ya untuk Pak Farid ya. Jadi kuat sekali bisa kita jadikan pembahasan tuh. Terus tadi yang menarik adalah dikatakan tadi bahwa seorang itu ketika lahir itu la ta'lamuna syai'a. Ya, la ta'lamuna syai'a, tapi di ayat lain dikatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian juga kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, sebenarnya konsep tabula rasa itu kan sudah lama usang. Gitu ya. Jadi kayak gimana nih perspektif bahwa anak didik manusia itu kosong, la ta'lamuna syai'a itu konteksnya apakah ilmu tadi dengan ilmu nakliyah atau ilmu akliyah? Karena secara spiritual, secara epistemologi Islam, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Ya, fitrah itu tadi saya boleh pahami mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Robnya. Nah, kan berarti tahu tinggal antara jasad dengan ruh. Nanti ada konsep tarbiyah ruhiyah. Nah, jadi banyak sekali ya yang kita bisa diskusikan, tapi kita bisa menemukan beberapa pemikiran, terutama tadi dari sisi pendidikan itu akan sangat banyak sekali dan sekarang itu juga sama. Kenapa? Karena memang sebagian besar teori-teori, termasuk juga teori pendidikan itu juga banyak diambil dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Cuman banyaknya orang ngutip itu nggak sebutkan namanya, apalagi dari Western sana. Dan kita terpukau dengan pendidikan yang sifatnya itu western lah gitu ya, pendidikan yang sifatnya itu teknologi, padahal sekelas Jepang saja dengan konsep Society 5.0 itu mencoba memanusiakan manusia, bukan the Industrial Revolution 4.0 ya, bukan 4.0 yang hanya menjadikan manusia itu sebagai robot.
Nah, disitulah pendidikan agama Islam memiliki posisi yang sangat kuat, bahwasanya kita itu ya pendidikan itu ya memanusiakan manusia dalam konteks yang luas. Nah, itu ya. Nah, jadi intinya kita harus banyak belajar lagi itu baru Ibnu Khaldun, belum lagi nanti Hujjatul Islam Al-Ghazali, kemudian yang lainnya itu cukup banyak sekali. Dan yang paling penting adalah joyful, jangan lupa belajar kita harus menyenangkan, jangan sampai ini kepaksa nih belajarnya masuknya. Yang kedua adalah deepful, apalagi master harus mendalam, kemudian meaningful, kita belajar ya ada manfaatnya lah. Minimal nanti tahun depan kita wisuda dapat gelar, dapat ijazah gitu tadi. Doski Saiful Ridwan SPD, wah harus MPD nih insya Allah ya. Ingat Agustus tahun depan insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Rabbal yang penting alamin, tadi bilang juga tadarus prosesnya diikuti gitu ya. Jadi bukan kalau Siap, ijazah mah siap. gampang. Insya Allah lulus, di sini nggak ada yang nggak lulus gitu ya. Yang penting kita ada prosesnya nih. Ada Ustadz Muhammad Nurdin juga ini ya. Oke, Ada yang mau terima ditanya nih, kasih. Pak Dokter. Oh, Pak Dokter ada mau nanya ditanya lagi nih. nih, nggak apa-apa ya. Enggak, mau nanya sama Pak Dokter maksudnya saya, Pak Dokter. Ya apa nih? Mau nanya aplikasi kan tadi kita udah notebook LM udah dikuasai, udah dibuat nih, udah bisa. Apakah ada aplikasi lain yang bisa kita pergunakan untuk menambah wawasan kita dalam hal mencari referensi untuk pembelajaran di S2 ini gitu Pak Dokter? Oke, terima kasih. Notebook LM sendiri dia bukan hanya untuk presentasi, tapi dia untuk belajar. Lihat di bagian chatnya tuh. Ya, pelajari di bagian chatnya, diskusi, ngobrol, kritik, dan lain sebagainya. Ya, kemudian sekarang berkembang itu cloud. Itu juga bisa untuk belajar. Cari referensinya dikasih. Ya, kemudian rekomendasi saya yang nanti silakan masukkan tadi presentasinya ke manus.im ya, manus.im, nanti buatkan artikel jurnal dari slide terlampir dengan sistematika abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu langsung ditulis jadi dulu Pak Dokter, ditulis dulu. Nggak usah, nanti cari di YouTube juga banyak banget itu cara bikin ininya. Manus gimana Pak Dokter? Ya, manus.im. Ada deh di YouTube saya juga ada. Tuh. Manus.im. Itu aja udah nanti pelajari. Dia detail, ya detail. Referensinya juga ada, bukan tadi citation hallucination. Ya, citasi pengutipan yang nggak tahu di mana kutipannya gitu. Kadang kalau ChatGPT kayak gitu ya, jadi mengutip tapi nggak tahu. Tadi kalau di notebook LM tadi saya belum sebutkan itu kuncinya kenapa tadi Sadowski itu bahasnya sampai ke UIN ke IAIN walaupun betul gitu ya. Ingat ada kaidah dikatakan tuh rubbish in rubbish out gitu ya. Jadi yang diambil di bagian kiri itu referensi itulah yang menentukan. Makanya sebenarnya kalau rekomendasi saya itu buat pakai manus dulu atau pakai cloud, setelah itu disimpan di Word, kita buat susunannya, setelah itu baru dimasukkan ke notebook LM. Jadi sumbernya itu satu saja, bukan dari yang lainnya. Karena yang lainnya itu kadang kalau mau yang lainnya dilihat dulu, dibaca dulu. Ini bagus nggak nih, sesuai tidak dengan pembahasan. Karena mungkin tadi pas ngambilnya tuh semuanya diambil, ya. Karena apa? Karena masalah UIN sendiri itu menghadapi permasalahan terkait dengan integrasinya itu seperti apa antara Islam dengan sains. Jadi bukan hanya istilahnya itu ayatisasi, bukan hanya itu. Ya, bahkan sekarang kebalikannya tuh UIN itu yang paling banyak itu adalah justru yang di Fakultas Saintek, yang filsafat, yang keagamaan itu malah kurang. Jadi salah juga nih. Itu nanti bicara sebenarnya tantangan integrasi keilmuan di UIN dan itu juga cukup banyak dituliskan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silakan di Manus, di Cloud juga bisa. Sebenarnya di ChatGPT kalau diajarkan minta referensinya itu juga sebenarnya bisa. Tapi di notebook LM sendiri di bagian chat itu juga sudah cukup tuh. Ya sudah cukup untuk mau tanya apa sih pakai bahasa Indonesia terus gitu. Nanti akan ditemukan gitu ya. Jadi nanyanya di situ aja. Terus kalau mau tahu tutorialnya di YouTube itu sangat banyak sekali. Cara menggunakan notebook sekarang jadi Gemini Notebook.
Gemini Notebook namanya. Itu udah bukan notebook LM lagi, udah berubah gitu ya. Jadi guru itu kan memang karakter dari guru itu kan, dosen tuh dia belajar terus gitu karena memang terlalu cepat perubahan itu gitu ya. Ngomongin tadi slide tuh tadi luar biasa sekali, ini presentasi pertama dan sangat luar biasa kalau menurut saya dari sisi slide-nya. Itu udah 23. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke Ibu Lilis nih. Mangga. Terima Baik, kasih terima dokter, terima kasih. kasih dokter. Pemaparan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas ilmunya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Dokter dan rekan-rekan semuanya atas saran tanggapan untuk presentasi di kelompok kami. Izinkan saya untuk menyampaikan simpulan mungkin ya dari hasil Ya, presentasi boleh. ini. Ya, berdasarkan analisis filsafat ilmu yang telah dipaparkan, pemikiran Ibnu Khaldun melahirkan sebuah rekonstruksi pendidikan Islam yang berpusat pada pembentukan manusia beradab, yaitu mewujudkan profil insan kamil sekaligus khalifah di bumi. Ya. Kemudian untuk mencapai hal tersebut ada 3 pilar penopang yang saling terintegrasi secara harmonis. Yang pertama ada tujuan holistiknya, yaitu sebuah orientasi pendidikan yang menyeimbangkan antara keahlian intelektual, kelangsungan tatanan sosial masyarakat, serta kesucian spiritual peserta didik. Yang kedua, kurikulum proporsional, yaitu struktur kurikulum yang secara adil mengintegrasikan ilmu agama dengan sains. Kemudian diakselerasi melalui penguasaan ilmu alat seperti bahasa Arab dan logika. Yang ketiga, ada metode humanis adaptif, yaitu implementasi proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap atau tadris, berbasis pengulangan atau tikrar, serta mengutamakan observasi secara langsung melalui perjalanan ilmiah atau rihlah. Ya. Serta yang paling esensial adalah bebas dari unsur paksaan tentunya. Ya. Kemudian melalui ketiga dimensi ini, gagasan Ibnu Khaldun terbukti tidak hanya menjadi fakta sejarah saja, melainkan menjadi sebuah epistemologi yang sangat relevan dalam menjawab tantangan pendidikan di era modern saat ini. Mungkin itu saja Pak dosen dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Lilis Liawati selaku moderator mungkin pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis, Pak Toski dan juga Pak Terima Fadli kasih. Zainuddin ya. Oke, Pak Nurbani untuk pekan depan siapa yang presentasi? Insya Allah saya siap Bapak. Mungkin satu kelompok lagi. Siap ya. Oke, nanti tentang siap apa? minggu depan. Tentang siapa? Tokohnya? Al-Ghazali ya kemarin tuh. Ya, Al-Ghazali. Oke, itu ininya ya, pusatnya ya, Al-Ghazali Hujjatul Islam ya. Nanti boleh lebih mendalam, kalau perlu nanti cari kitab Al-Ihya-nya di juz berapa, di bagian apa, beliau berbicara apa gitu. Jadi bisa nanti lebih spesifik, oh ini ternyata adanya gitu. Jadi kita bisa betul-betul referensi utama. Oke, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.